Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat Islam adalah umat yang terbaik di muka bumi ini. Dalam lintasan sejarah, umat Islam menjadi pemimpin dunia dari generasi ke generasi. Padahal, pada awalnya, umat Islam ini lahir di tengah-tengah gurun pasir yang tidak diperhitungkan oleh peradaban manapun. Entah itu Romawi, entah itu Persia. Bayangkan dari satu titik yang tidak diperhitungkan oleh peradaban manapun yang waktu itu dijaya, Islam merebak bagaikan sebuah bunga di musim semi. Bedanya, bunga musim semi tumbuh di tengah perkebunan, sedangkan Islam tumbuh di tengah gersangnya padang pasir dan kejahiliahan bangsa Arab. Maka pasca kemudian Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertama dan risalah kenabiannya, dari situlah kemudian angin perubahan dimulai. Islam yang awalnya dianut oleh Nabi Muhammad SAW menyebar kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya yang terdekat, hingga akhirnya dakwah ini membentuk sebuah gerakan yang kemudian dipusatkan pendidikannya di Baitul Arqam. Pasca Baitul Arqam, dakwah ini terus kemudian bertumbuh, berinteraksi dengan masyarakat, mencerdaskan satu persatu orang menjadi sebuah gerakan dan menjadi sebuah kesadaran. Maka dakwah ini terus menyebar, mentransformasikan pemikiran umat waktu itu, hingga umat yang tidak diperhitungkan tadi, bangsa Arab, justru menjadi umat pemimpin, menjadi generasi yang mampu memimpin dunia. Hingga akhirnya dakwah menyebar ke seluruh penjuru dunia, bukan hanya di Arab, tapi ia berjalan menuju Afrika dengan wasilah Amr bin As. Kita mengenal jenderal-jenderal perang yang bukan hanya jago di militer, tetapi mereka adalah para ahli ilmu. Tersebutlah Usamah bin Zaid, salah satu pemimpin pasukan yang diamanatkan oleh Rasulullah SAW untuk memimpin pasukan. Salah satu pemimpin termuda dalam sejarah. Hingga akhirnya dakwah ini menyebar ke seluruh penjuru dunia, hingga ke Eropa, ke negeri-negeri Asia, bahkan sampai ke Nusantara, tempat kita berpijak hari ini. Namun, dari lintasan sejarah yang tadi kita ceritakan, sahabat MahTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari situ kita melihat bagaimana kemudian Islam secara pembinaan mampu merubah pemahaman manusia, pemikiran manusia, hingga perilakunya, yang pada akhirnya dari umat antah berantah menjadi umat yang memimpin dunia. Maka ketika kita melihat bagaimana pondasi yang dibentuk di Baitul Arqam sebagai pusat pendidikan, dan ini relevan dengan Ramadan sebagai bulan pendidikan, seharusnya kita melihat bulan Ramadan sebagai episode dalam kehidupan kita untuk mendidik diri kita. Sebagaimana kemudian Baitul Arqam hadir untuk mendidik generasi awal dahulu, dari akidahnya, dari gerakannya, dari sakofahnya, sampai kemudian motivasi untuk menaklukkan kehidupan duniawi. Dari situ kita paham bagaimana menjadi pemimpin dunia itu tidak bisa lahir 1-2 hari. Khair ummah yang dimaksud dalam Al-Quran adalah umat Islam yang kemudian menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Kita mungkin paham bagaimana kemudian momentum dakwahnya Nabi bertemu dengan momentum hijrah di Madinah. Transformasi dari yang tadinya hanya gerakan menjadi sebuah negara. Negara inilah yang pada akhirnya menjadi titik awal penetrasi dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia, hingga dunia berkabung pasca wafatnya Nabi SAW. Pasca Nabi meninggal, ternyata dakwah tidak berhenti. Disinilah kemudian keberhasilan dakwah Nabi menciptakan sebuah sistem dan kaderisasi yang dilanjutkan oleh generasi-generasi selanjutnya. Islam tidak padam ketika Nabi SAW wafat, tetapi Islam menjelma menjadi ideologi dan ajaran yang dilanjutkan dari generasi ke generasi, dari Abu Bakar, Umar, Utsman, hingga Ali, dari Khulafaur Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah, hingga Utsmaniyah. Namun pasca runtuhnya Khilafah Utsmaniyah 1924, kita melihat transformasi dunia hingga kini mengalami mendung yang menggelayut. Islam dipandang lagi asing.
Islam tak lagi dijadikan sebagai way of life dalam kehidupan. Islam tidak lagi dijadikan sebagai gaya hidup bagi seluruh umat Islam. Kita melihat banyak Muslim tetapi tidak melihat Islam di dalam dirinya. Pendek kata, apa yang dikatakan oleh para ulama bahwa hari ini umat Islam tengah asing dengan ajarannya sendiri. Mereka lebih gandrung dengan ajaran-ajaran di luar Islam. Mereka lebih percaya kata-kata dan quotes-quotes sosial media dibandingkan ayat suci Al-Quran. Maka teman-teman sekalian, bulan Ramadan sebagai bulan pendidikan adalah momen untuk kita membentuk diri kita dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Kebiasaan-kebiasaan yang menguatkan akidah dan sakofah kita, dan kebiasaan-kebiasaan yang lainnya untuk menguatkan kepribadian kita. Pun demikian, Ramadan sebagai bulan Al-Quran adalah momentum kita untuk berinteraksi lebih dengan Al-Quran, di mana Al-Quran adalah panduan hidup kita dan titik awal, titik start kita untuk kemudian menjalankan hidup berdasarkan apa yang Allah inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.